Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Sulistiawati. Nama saya Nurul Febri Melia, NPM 1750602. Nama saya Reni Kartikasari, MPM 1750613. Nama saya Veronica Ristia, NPM 1750635. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan bentuk yang akan menciptakan sebuah pembelajaran terpadu yang akan mendorong keterlibatan siswa dalam belajar, membuat siswa secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran, dan menciptakan suatu situasi pemecahan masalah sesuai dengan kebutuhan siswa. Dalam belajar secara tematik, siswa akan dapat belajar dan bermain dengan kreativitas yang tinggi. Nah, pembelajaran tematik atau terpadu ini adalah suatu konsep pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik. Dalam belajar secara tematik, siswa dapat belajar dan bermain dengan kreativitas yang tinggi. Nah, pembelajaran tematik juga dapat diartikan sebagai pola pembelajaran yang mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Selanjutnya, di sini ada landasan pembelajaran tematik. Landasan pembelajaran tematik itu ada 3 landasan, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan yuridis. Yang pertama, kita akan membahas tentang landasan filosofis. Nah, landasan filosofis ini dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu filsafat progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Filsafat progresivisme ini, aliran ini memandang bahwa proses pembelajaran ditekankan kepada bentuk kreativitas peserta didik. Sedangkan dari filsafat konstruktivisme melihat bahwa pengalaman langsung siswa sebagai kunci dalam pembelajaran. Jadi menurut filsafat konstruktivisme, pengetahuan adalah hasil konstruksi atau bentukan manusia yang diperoleh manusia itu sendiri melalui proses interaksi objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan. Selanjutnya ada filsafat humanisme, yaitu melihat peserta didik dari segi keunikan atau kekhasan potensi dan motivasi yang dimiliki. Selanjutnya ada landasan psikologis. Landasan psikologis ini berkaitan dengan psikologi perkembangan yang diperlukan, terutama dalam menentukan isi atau materi pembelajaran. Psikologi memberikan kontribusi dalam hal bagaimana pembelajaran tersebut dapat tersampaikan kepada siswa. Selanjutnya ada landasan yuridis. Landasan ini berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Di sini ada landasan undang-undang yang mengatur, yang mendukung pelaksanaan pembelajaran di SD, yaitu salah satunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 tentang perlindungan anak, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Selanjutnya ada prinsip dasar pembelajaran tematik. Yang pertama, terintegrasi dengan lingkungan atau bersifat kontekstual. Artinya, dalam sebuah format keterkaitan antara kemampuan peserta didik dalam menemukan masalah dengan memecahkan masalahnya yang nyata yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada memiliki tema sebagai alat pemersatu beberapa mata pelajaran atau bahkan kajian. Selanjutnya adalah prinsip dasar pembelajaran tematik. Yang ketiga,
pemisah atau pembedaan antara satu pelajaran dengan pelajaran lain sulit dilakukan. Yang ketujuh, pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan minat peserta didik. Yang kedelapan, pembelajaran bersifat fleksibel. Dan yang kesembilan, penggunaan variasi metode dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah karakteristik pembelajaran tematik. Terdiri dari yang pertama, berpusat pada siswa. Hal ini sesuai dengan pendekatan pelajaran modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajarnya, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitatornya. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan pada suatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Yang ketiga adalah pemisah mata pelajaran tidak begitu jelas. Dalam pembelajaran tematik, pemisah antara mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa mampu memahami konsep-konsep secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, bersifat fleksibel. Pembelajaran tematik bersifat luas atau fleksibel, di mana guru dapat mengkaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, bahkan mengkaitkan dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa itu berada. Yang keenam, yaitu hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa, di mana siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Tujuan pembelajaran tematik. 1. Meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajarinya secara lebih bermakna. Yang kedua, mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah, dan memanfaatkan informasi. Yang ketiga, menumbuh kembangkan sikap positif, kebiasaan baik, dan nilai-nilai luhur yang diperlukan dalam kehidupan. Yang keempat, menumbuh kembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, serta menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, meningkatkan gairah dalam pembelajaran. Yang terakhir, memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Lalu materi selanjutnya adalah manfaat pembelajaran tematik. Yang pertama, pembelajaran mampu meningkatkan pemahaman konseptual peserta didik terhadap realitas sesuai dengan tingkat perkembangan intelektualnya. Yang kedua, pembelajaran tematik memungkinkan peserta didik mampu mengeksplorasi pengetahuan melalui serangkaian proses kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran tematik mampu meningkatkan keeratan hubungan antara peserta didik. Manfaat dari pembelajaran tematik selanjutnya yaitu pembelajaran tematik ini membantu guru dalam meningkatkan profesionalismenya dan juga menyenangkan karena bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Selanjutnya, hasil belajar juga akan bertahan lama karena berkesan dan bermakna. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan berpikir anak sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya. Dan juga manfaat dari pembelajaran tematik ini menumbuhkan keterampilan sosial dalam belajar, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Materi selanjutnya yaitu implikasi pembelajaran tematik. Yang pertama ada implikasi bagi guru. Nah, pada pembelajaran tematik ini itu memerlukan guru yang kreatif, baik dalam mempersiapkan kegiatan pembelajaran ataupun pengalaman belajar bagi anak. Juga dalam pemilihan kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan utuh. Selanjutnya ada implikasi bagi siswa. Siswa di sini itu harus siap mengikuti pembelajaran yang dalam pelaksanaannya itu dimungkinkan untuk belajar baik secara individual, pasangan maupun kelompok kecil ataupun klasikal. Dan siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran bervariasi secara aktif.
Nah, dan yang selanjutnya itu ada implikasi terhadap sarana, prasarana, sumber belajar, dan media. Nah, pada hakikatnya itu pembelajaran tematik ini menekankan kepada siswa baik secara individual maupun kelompok untuk aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya itu membutuhkan sarana dan prasarana belajar. Yang kedua, pembelajaran ini memanfaatkan berbagai sumber belajar baik yang sifatnya didesain secara khusus untuk memerlukan pelaksanaannya pembelajaran maupun sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu pembelajaran ini juga perlu mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran yang bervariasi sehingga akan membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang abstrak. Selanjutnya yaitu penerapan pembelajaran tematik di sekolah dasar ini dapat menggunakan buku yang ada saat ini. Untuk masing-masing mata pelajaran ini dimungkinkan pula untuk menggunakan buku suplemen khusus yang memuat bahan ajar yang terintegrasi.